Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Fatan Akbar, NIM 3620070, jurusan Manajemen Dakwah. Saya akan membacakan ceramah guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ilmu Retorika kelas B. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala tetap kita panjatkan. Semoga pertemuan kita pada kali ini senantiasa Allah jadikan kita insan hambanya yang pandai bersyukur. Sholawat serta salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat yang kita bacakan dan kita kumandangkan setiap waktu dan setiap saat senantiasa sampai ke haribaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaatul ujma dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku dimanapun berada, salam cinta dan hormat kepada semuanya. Tetap bersabar ketika menghadapi ujian yang Allah berikan di masa COVID-19 yang sedang merebak di Indonesia ini. Mari kita berdoa bersama bagi mereka yang terdampak. Semoga Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan kesehatan. Dan bagi mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atas wabah dan musibah ini, semoga kubur-kuburnya Allah jadikan daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi saudara-saudara kita yang sehat walafiat, tetap jaga kondisi kesehatan di masa ini, tetap mengikuti prokes yang diarahkan oleh pemerintah. Agar apa? Agar kehidupan kita ini saling mengerti, saling memahami, dan juga bisa menjaga hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan juga hubungan masyarakat dengan pemerintah. Dan itu semuanya semoga untuk menambah daripada nilai barokah dan juga menambah semangat kita di dalam masa pandemi ini. Saya mengajak semua untuk bersama-sama. Pertama, jadidu imanakum biqaulillah la ilaha illallah. Perbaharui keimananmu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terus yang kedua, di masa seperti ini maka lakukanlah dengan jalan bersedekah, karena dengan bersedekah maka akan menolak daripada 70 macam bala. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah perbanyaklah istighfar, karena dengan istighfar bisa jalbu rizqo, bisa menerima rizki. Juga dengan istighfar yang kita kumandangkan akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, dan juga mengangkat daripada bala dan bahaya.
Astaghfirullahaladzim. 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 Dengan istighfar yang kita baca, istighfar yang kita kumandangkan, akan Allah angkat bala, bencana, dan akan Allah hilangkan daripada kedukaan yang ada, yang menyelimuti di dalam diri dan badan kita semuanya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita harus ingat, yang namanya virus, yang namanya penyakit, yang namanya itu suatu bentuk apapun itu adalah makhluknya Allah. Dari makhluk yang paling besar sampai makhluk yang paling kecil, bahkan virus yang berukuran nano 0, sekian, dan itu pun adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ibarat kata kayak gini, kita dikejar anjing di lorong, kemudian yang bisa kita lakukan hanya bisa berlari, memukul, dan berteriak. Lalu apa yang kita lakukan? Seharusnya jangan kau lari, dan jangan kau hantam itu anjing, dan jangan kau berteriak. Cukup satu, kau panggil siapa pemilik anjing ini. Bang, tolong amankan, jangan sampai menyerang saya. Jika kita orang yang mempunyai keimanan yang kuat kepada Allah, menerima ketentuan dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidup yang dilakukan adalah jangan kau melihat daripada makhluknya, tetapi lihatlah siapa yang menciptakan makhluk tersebut. Karena apa? Karena kula yusibana sayin ahruju anil hikmah. Setiap sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah yang Allah berikan. Dengan adanya hikmah dari virus yang merebak, penjual masker laku, tukang kelapa laris, terus air mineral dan air yang mengandung vitamin C, buah-buahan, semuanya itu ada fa innamal usri yusra wa innama'al usri yusra. Di balik kesulitan akan ada kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Ingat saudaraku, di balik kesulitan akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menemukan kesulitan, jangan kau langsung cucurkan air mata dan kau tertunduk malu di hadapan orang yang menghina dan merendahkan. Akan tetapi tetaplah engkau tegarkan dirimu, tegarkan imanmu. Semuanya adalah anugerah, dan ini semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhina sekalipun aku di mata manusia, itu pun kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
hikmah yang kita ambil kejadian ini yang sedang fenomena alam ini, bukan saja Indonesia, dunia pun terjadi di sana. Maka buka selimutnya. Artinya apa? Buka selimutnya. Buka. Artinya apa? Ketika kita buka selimutnya, oh ternyata ini virus. Virus termasuk makhluknya Allah. Jadi kalau kita sudah benar takut kepada Allah, takut kepada yang menciptakan, takut apa yang menciptakan, bukan takut apa yang diciptakan. Jadi takut yang siapa yang membuat, bukan takut yang hasil dibuat. Maka hidup ini akan menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Takut kepada siapa yang menciptakan dan siapa yang menjadikan, maka dia akan menemukan ketenangan dan kemenangan dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mujaddil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mujaddil kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tasbir wa li rabbika fasbir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semuanya sebagai jembatan agar jangan tergelincir keyakinanmu hanya karena ujian dari Allah. Ya ayyuhal mudatsir, wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang-orang yang berselimut dengan kebodohan, sudah bodoh, tidak mau mencari ilmu pengetahuan. Wahai orang-orang yang berselimut dengan kelemahan, sudah tahu itu lemah, tidak mencari sumber kekuatan. Wahai orang-orang berselimut dengan kesombongan, wahai orang-orang berselimut tentang dirinya yang merasa bisa dan merasa benar. Selimut yang kau miliki itu, bangunlah dari kebodohanmu, bangunlah dari ketidaktahuanmu, bangunlah dari kesombonganmu, bangunlah dari merasa kuasa dan mampu. Bangunkan dirimu, memiliki kuasa di atas segala dan semuanya kuasanya Allah. Bangunkan dirimu. Fa'andir, berikan peringatan. Untuk apa diberikan peringatan? Karena orang yang hidupnya sudah bangun dari tidurnya, sudah bangun dari keterpurukannya, sudah bangun dari kelemahannya, kemudian dia ingatkan dirinya, jangan teruskan tidurmu, jangan kau teruskan lemahmu, jangan kau teruskan dalam keterpurukanmu. Kemudian wasiyabaka fatahhir, setelah ingatkan dirimu, maka buka selimut itu dengan apa? Bersihkan bajumu, bersihkan pikiranmu, bersihkan pandanganmu, bersihkan pandangan matamu, baju pendengaranmu, baju ucapanmu, baju lisanmu, baju gerak tangan, baju gerak langkah kaki, juga baju taholi, tahali, dan tajali yang ada di dalam dirimu. Maka ketika engkau menemukan itu dalam kehidupanmu, maka wasiyabaka fatahhir,
warujza fahjur. Artinya apa? Kalau sudah bajumu bersih, kalau sudah pandangan matamu Allah, pendengaranmu Allah, napas yang keluar yang masuk dalam dirimu karena Allah, gerak tangan dan gerak langkah kakimu karena Allah, dan hatimu terus terpaut Allah, 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 maka baru warujza fahjur. Tinggalkan kebiasaan lamamu. Tinggalkan kebiasaan lamamu. Ini zaman yang disebut dengan zaman COVID-19. Kita buka selimutnya, kita buka apa hikmahnya. Artinya apa? Tinggalkan kebiasaan lama yang biasanya enggak cuci tangan, ya kita cuci tangan. Yang biasanya enggak pakai masker karena debu banyak, ya pakai masker. Yang biasanya berkerumun, sekarang nafsi sendiri-sendiri. Buka selimut itu semuanya, buka semua buka. Maksudnya apa? Tinggalkan kebiasaan lama yang tidak baik menuju kebiasaan yang lebih baik. Ketika ada aturan yang diatur oleh pemerintah, maka aturan pemerintah bukan semena-mena dia buat sendiri. Dia tidak semena-mena itu buat sendiri. Diatur dulu, digodok dulu, direncanakan semuanya. Di mana? Di bawah DPR dan MPR. Kemudian dipecahkan bersama untuk dibikin undang-undang, disebarkan kepada rakyat. Bukan semena-mena buatan satu orang, tetapi inilah buatan pemikiran orang banyak. Tetapi ingat bahwa sesungguhnya pertolongan Allah ada di dalam orang yang berjamaah. Pemerintah dalam memutuskan ini, dia juga berjamaah. Ada sidang paripurna, semua menteri kesehatan dikumpulkan, pakar semua dikumpulkan. Demi apa? Demi kemaslahatan bersama. Ingat, yang namanya perbuatan baik pasti diiringi dengan perbuatan buruk. Karena wahadainahu najdain, kata Allah. Di dalam dunianya ku berikan kalian dua buah jalan. Dua buah jalan. Jadi mau jalan kebaikan, silahkan. Ketemu orang-orang, umat-umat, hamba-hambaku yang berjalan di jalan kebaikan. Ketika engkau menempuh kepada jalan keburukan, silahkan kau tempuh jalan keburukan yang mana daripada hamba-hambaku semuanya pun pernah melangkah di jalan itu. Wahai dainahu najdain. Lalu teman-teman dimanapun kalian berada, ketika kita meninggalkan kebiasaan lama, yang mana kebiasaan lama ini bisa menimbulkan penyakit, semua penyakit yang bisa menimbulkan seperti diabetes, sesak nafas, dan lain sebagainya. Kalau kita umpamanya sering memakan
dan minum yang manis-manis akan menyebabkan terganggunya sel darah yang ada di tubuh kita. Semuanya adalah kebiasaan lama diganti dengan kebiasaan baru, yang mana ketika saat ini kita lebih takut kepada obat, lebih takut kepada penyakit ketimbang takut kepada yang menciptakan sembuh dan juga yang menciptakan penyakit. Obat tidak bisa menyembuhkan. Kenapa tidak bisa menyembuhkan? Karena obat hanyalah sebagai sarana, tetapi yang menyembuhkan tetap mutlak punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua mutlak punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kula yusibana ila makata baulana huwa maulana. Sesungguhnya apapun yang terjadi di dalam dunia ini sudah ada dalam qadar Allah, catatan Allah. Terjadi hari ini, dulu sudah ditetapkan, besok sudah ditetapkan, esok lusa pun sudah ditetapkan. Maka buka selimut dalam COVID-19 ini, buka selimut pemikiranmu, cerdaskan dirimu untuk kemana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wa rujza fahjur, udah ditinggalkan kebiasaan yang lama, maka kemudian wala tamnun tastakbir, wala tamnun tastaksir, jangan berharap banyak, jangan berharap banyak dari apa yang dikerjakan, mendapat balasan yang lebih baik dari orang yang melakukan kebaikan. Maaf saudaraku, kalau orang hatinya sudah dihinggapi rasa benci, ditinggali rasa iri, orang hatinya sudah dihinggapi rasa benci dan dihinggapi rasa iri, penyakit di dalam hatinya, jangankan melihat orang lain itu salah, bahkan orang lain itu benar pun tidak bisa menerima kebenaran. Kenapa bukan tidak bisa menerima kebenaran, tetapi di dalamnya ada luka dan penyakit. Maka di dalam Al-Mujasir ini dijelaskan, buka selimutnya. Dengan apa buka selimutnya? Dengan melakukan bahwasanya jangan berharap banyak dari apa yang kau lakukan. Kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Boleh jadi engkau memberikan kebaikan kepada saudaramu, akan tetapi saudaramu yang diberikan kebaikan itu tidak bisa membalas, maka Allah yang akan membalas. Allah akan membalas dengan tangan-tangannya, dengan pertolongannya dari orang lain yang tidak kita kenal dan kita sangka-sangka.
wala tamnun tastaksir. Terakhir, dalam surat Al-Mujassir ini, waliroy yakofas walirobbika fasbir. Kalau engkau ini cinta kepada Allah, benar taat kepada Allah, manut kepada Allah, fasbir, bersabarlah. Bersabar dalam menjalankan taat, juga bersabar di dalam menahan diri, di dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah semuanya itu, kita harus sabar dalam menghadapi ujian, tetap cinta kepada Allah dan taat kepada Allah. Maka kesimpulan dari tema tentang hikmah COVID-19 ini, coba buka selimut pemikiran kita. Semuanya itu dalam makhluk, semuanya punya Allah. Jadi jangan kau salahkan rumah sakit, jangan salahkan vaksin, jangan kau salahkan juga kerumunan, dan jangan salahkan sebagai lain-lain sebagainya. Semuanya memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang dokter dengan keilmuan dokternya, pemerintah dengan parlemen dan aturannya, warga menerima dan menjalankan. Itu sudah sebagai satu rotasi perputaran dari roda kehidupan dunia di dalam tatanan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Jaga jarak antara engkau yang sehat dengan yang sakit. Jangan yang sehat dengan yang sehat. Di saat ini timbulkan hikmah di dalam diri kita untuk lebih yakin lagi pada Allah Maha Baik dan takdirnya tidak pernah salah. Sebaliknya, sakit sejatinya itu pemberian Allah. Sehat itu punya Allah. Sembuh juga dari Allah. Ketika kembali dalam keadaan tiada pun, itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya itu punya Allah, sudah ditetapkan semua pada Allah, sama Allah. Dari itu semua, perbanyaklah istighfar dan perbanyaklah istighfar. Istighfarkan matamu, istighfarkan telingamu, istighfarkan masuk dan keluar nafasmu, istighfarkan denyut nadimu, degup jantung, dan istighfarkan setiap gerak langkahmu dan jalanmu. Semuanya itu adalah memohon kepada Allah agar diberikan fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan akan Allah berikan pula kemudahan dalam kehidupan kita.
kejadian ini jangan dianggap sebagai siksa ilahi, tetapi sebagai peringatan, dan peringatan bisa menjadi nikmat. Ini peringatan supaya manusia jangan angkuh dan merasakan kelemahannya di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kita diuji tentang ketaatan melaksanakan tuntunan agama. Salah satu tuntunannya yaitu agar supaya menuntut kita untuk memelihara jiwa dan kesehatan kita. Dalam konteks memelihara jiwa itu, kita hendaknya dapat meneladani atau paling tidak mengikuti tuntunan mereka yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan dan keselamatan jiwa. Dalam konteks ini adalah dokter. Ikutilah dokter. Agama Islam mendahulukan kemanusiaan atas keberagamaan. Kita diuji untuk mengikuti tuntunan agama itu. Dan apabila terjadi perbedaan pendapat yang menyangkut tuntunan itu, agama juga mengatakan kalau terjadi perbedaan pendapat, ikutilah aturan dan tuntunan pemerintah, karena itu adalah jalan yang menyelesaikan perbedaan pendapat. Ya, cukup sekian ceramah dari saya. Jika ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf dan mohon diampuni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.